teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast Konsep Pembimbing dan Strategi Pembimbingan Pramuka di SD. Aku Heni, mahasiswa Prodi PGSD yang bakal nemenin ngobrol santai hari ini. Sekarang aku kenalin narasumber aku yang bakal nemenin aku hari ini. Hai, aku Rio. Aku bakal sharing tentang soft skill dan life skill anak-anak. Saya Hafiz, bakal jelasin perbedaan pembimbingan anak siaga dan anak penggalang. Halo, saya Tri, bakal cerita soal tantangan dan improvisasi pembimbingan. Dan saya Ulpa, bakal kasih perspektif tambahan tentang strategi pembimbingan di SD. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk pembahasan, aku ingin tanya dulu asal-usul sejarah Pramuka pertama kepada Rio. Oke, Pramuka pertama kali dibuat oleh Robert Baden-Powell di Inggris pada tahun 1907. Tujuannya untuk melatih anak-anak punya kemampuan praktis dan karakter kuat. Benar, dari Inggris, Pramuka menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di masing-masing tempat. Kalau aku amati di SD, strategis pembimbingan harus tepat supaya anak-anak benar-benar belajar nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama, bukan cuma ikut kegiatan. Ya, dengan pendekatan kreatif, semua anak bisa terlibat aktif, dari yang pemalu sampai yang paling energi. Jadi suasana belajar lebih hidup. Jadi intinya sejarah mengingatkan kita bahwa Pramuka memang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan karakter anak, bukan sekedar aktivitas rutin. Selamat pagi Rio. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Senang bisa mengobrol santai bareng kamu tentang pembimbingan Pramuka di SD. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang juga bisa ikut sharing di sini. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi mahasiswa PGSD yang mendengar. Oke Rio, kita mulai dari dasar dulu. Menurut kamu, apa hal paling penting yang harus diperhatikan dalam pembimbingan Pramuka di SD? Menurut aku, yang utama itu mengembangkan soft skill dan life skill anak-anak. Anak-anak nggak cuma ikut kegiatan fisik, tapi juga belajar komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Wah iya, kalau life skill itu contohnya apa aja sih? Misalnya kemampuan bertahan di alam, pertolongan pertama, dan memecahkan masalah dalam kelompok. Anak-anak belajar sambil praktik, jadi keterampilan dan karakter berkembang sekaligus. Menarik. Terus gimana strategi supaya anak-anak baik yang aktif maupun yang malu tetap terlibat? Kuncinya menyesuaikan metode dengan karakter anak. Anak yang pemalu kita ajari dengan perlahan, kalau anak yang aktif kita kasih tantangan. Jadi dengan begitu semua bisa belajar efektif dan menyenangkan. Oh, jadi intinya pembimbingan itu bukan sekedar kegiatan ya, tapi juga membantu anak belajar dan berkembang secara menyenangkan. Betul, kalau pendekatan ini diterapkan, anak-anak akan belajar soft skill dan life skill dan karakter sekaligus kegiatan pramuka. Wah, terima kasih banyak Rio untuk sharingnya tentang soft skill dan life skill anak-anak. Sekarang kita lanjut ke Hafiz yang bakal menjelaskan perbedaan pembimbingan untuk anak siaga dan penggalang. Hafiz, bagaimana menurutmu? Jadi pertama kita lihat tingkat anak. Anak siaga biasanya kelas 1 sampai 3 SD. Di usia ini, anak-anak masih belajar kerjasama dasar, tanggung jawab kecil, dan disiplin sederhana. Jadi kegiatan harus ringan, menyenangkan, dan mudah diikuti. Oke, terus anak penggalang? Penggalang biasanya kelas 4 sampai kelas 6 SD. Anak-anak di tingkat ini lebih siap menghadapi tantangan yang lebih kompleks seperti proyek kelompok, kepemimpinan ringan, dan pengambilan keputusan. Karena kemampuan berpikir dan kemandirian mereka lebih tinggi, pembimbing bisa memberi tanggung jawab lebih besar. Jadi kenapa harus dibedakan antara siaga dan penggalang? Karena tiap tingkat perkembangan anak berbeda. Anak siaga masih membutuhkan bimbingan dan arahan lebih, sedangkan penggalang bisa mulai belajar memimpin dan bertanggung jawab atas kelompoknya sendiri. Dengan cara ini, setiap anak belajar sesuai kemampuan dan perkembangan usianya.
Mantap Hafiz, terima kasih banyak penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke Tri. Dari pengamatanmu waktu di SD, kegiatan pramuka apa saja yang paling menarik perhatian anak-anak? Dari yang aku amati saat observasi di SD tentang kepramukaan, kegiatan yang monoton kayak baris berbaris atau hafalan aturan cepat bikin mereka bosan. Yang paling menarik justru mini proyek kelompok. Contohnya gimana? Misalnya mereka diminta bikin poster tentang kebersihan atau memimpin permainan kelompok. Dari situ aku bisa lihat siapa yang memimpin, siapa yang kreatif, dan gimana mereka belajar beradaptasi dengan teman sekelompok. Kalau alat atau fasilitas terbatas, biasanya pembimbing ngapain? Mereka improvisasi pakai benda sederhana di sekitar kelas untuk dijadikan media permainan atau simulasi. Anak-anak tetap semangat dan kita sebagai mahasiswa bisa belajar banyak dari cara pemimpin menyesuaikan metode dengan kondisi nyata. Menurut kamu apa yang bikin pembimbingan itu efektif? Bukan cuma modul atau teori. Yang penting kemampuan pembimbing menghidupkan kegiatan supaya anak-anak benar-benar belajar soft skill kepemimpinan dan tanggung jawab. Terima kasih banyak ya Tri untuk insting tentang tantangan dan improvisasi. Sekarang saya mau lanjut ke Ulpa yang bakal kasih perspektif tambahan tentang strategi pembimbingan di SD. Ulpa, bagaimana menurut kamu? Terima kasih. Menurut aku, strategi pembimbingan itu harus fleksibel dan kreatif. Bukan cuma mengandalkan kegiatan standar. Anak-anak akan lebih aktif kalau mereka merasa ikut menentukan jalan kegiatan. Contohnya bisa dijelaskan Ulpa? Salah satu contohnya adalah kertas rahasia, di mana anak-anak menulis apa yang ingin mereka lakukan atau pelajari di pramuka. Dari situ, pembimbing bisa tahu minat dan keinginan anak, lalu mengembangkan kegiatan sesuai itu. Misalnya, mereka bisa ikut permainan mencari harta karun yang isinya buku saku atau benda edukatif. Anak-anak jadi lebih semangat belajar kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Wah, jadi anak-anak bisa belajar sambil bersenang-senang dan sesuai minat mereka. Ya, yang penting teman-teman pendengar jangan takut bereksperimen dengan kegiatan sederhana, tapi kreatif. Anak-anak akan benar-benar belajar soft skill, kepemimpinan, dan tanggung jawab sambil tetap semangat. Dengan pendekatan seperti ini, setiap kegiatan pramuka bisa menjadi hidup, seru, dan penuh makna. Keren Ulpa, terima kasih banyak sharingnya. Semoga semua pendengar bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat kegiatan pramuka jadi lebih menarik dan bermanfaat bagi anak-anak. Baik teman-teman, itu tadi podcast kita tentang pembimbingan pramuka di SD. Kesimpulannya adalah, pembimbingan yang efektif menghubungkan kreativitas, karakter, dan keterampilan praktis sambil menyesuaikan dengan kegiatan dan minat dan kemampuan anak. Saran aku, selalu hidupkan kegiatan dengan ide kreatif, beri ruang anak berinisiatif, dan pastikan mereka belajar sambil bersenang-senang. Jangan lupa, kegiatan pramuka juga harus ikut perkembangan zaman supaya anak-anak tetap relevan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.